Dan tim media Nadiem sekarang ini memakai istilah Hotman menantang Prabowo. Itu tidak benar. Saya tidak pernah menantang Prabowo. Saya waktu itu minta ketemu sama beliau sebagai sahabat saya, klien saya. Dia sangat percaya sama opini hukum. Pengacara kondang Hotman Paris dan tim media Nadiem sekarang ini memakai istilah Hotman menantang Prabowo. Itu tidak benar. Saya tidak pernah menantang Prabowo. Saya waktu itu minta ketemu sama beliau sebagai sahabat saya, klien saya. Dia sangat percaya sama opini hukum. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea buka suara terkait beredarnya video lama dirinya saat masih menjadi kuasa hukum Nadiem Makarim. Melalui Instagram pribadinya pada Senin 18 Mei, Hotman meminta semua pihak tidak lagi menggunakan video tersebut untuk membangun simpati publik dalam kasus yang tengah dihadapi mantan Mendikbudristek itu. Hotman Paris menegaskan video yang menampilkan dirinya hendak bertemu Presiden Prabowo Subianto dibuat sekitar 5 hingga 6 bulan yang lalu saat dirinya masih menjadi pengacara Nadiem. Ia juga membantah narasi yang menyebut dirinya menantang Prabowo, sebab saat itu ia hanya ingin bertemu sebagai sahabatnya dan menyampaikan pandangan hukum terkait perkara tersebut. Menurut Hotman Paris, langkah itu dilakukan karena ia menilai Prabowo sebagai sosok yang cerdas dan memahami persoalan hukum. Namun kini setelah tak lagi menjadi kuasa hukum Nadiem Makarim, Hotman Paris meminta agar video lama tersebut tidak lagi dipakai oleh tim media karena dirinya sudah tidak terlibat dalam pendampingan hukum kasus tersebut. Halo tim media Nadiem Makarim. Kenapa video-video saya waktu saya masih kuasa hukumnya Nadiem sekitar 5-6 bulan lalu dipakai untuk sekarang ini menarik simpati publik, yaitu video saya waktu itu yang mau menghadap bertemu dengan Bapak Presiden menerangkan kasusnya. Dan tim media Nadiem sekarang ini memakai istilah Hotman menantang Prabowo. Itu tidak benar. Saya tidak pernah menantang Prabowo. Saya waktu itu minta ketemu sama beliau sebagai sahabat saya, klien saya. Dia sangat percaya sama opini hukum saya. Makanya saya berusaha untuk ketemu. Tapi itu dulu waktu saya masih sebagai kuasa hukum Nadiem, karena saya tahu Prabowo itu sangat pintar, otaknya sangat cerdas. Tapi kenapa sekarang sesudah saya tidak kuasa hukum, itu malah dipergunakan? Tim media jangan pakai video itu lagi dong. Aku kan bukan kuasa hukumnya lagi. Kasus Nadiem Makarim. Tim media dari Nadiem yang dibayar sangat mahal dan sangat banyak telah memakai video-video saya yang waktu itu saya mohon ketemu dengan Bapak Prabowo, sahabat saya, klien saya 25 tahun, untuk memberikan penjelasan. Itu saya minta di sekitar bulan Agustus atau September 2025, tapi saya sudah bukan kuasa hukum dari Nadiem lagi sekarang ini, tapi video tersebut dipakai oleh tim media itu tidak boleh tanpa izin harusnya ya. Oke? Dan kata-katanya lagi seolah-olah saya menantang Prabowo. Itu tidak benar. Saya justru minta ketemu, bukan menantang Prabowo. Namun satu hal yang harus diingat oleh tim dari Nadiem, ada dua bukti yang sangat vital yang saya persiapkan, yaitu hasil audit BPKP 2020 dan hasil audit BPKP 2021 tentang Chromebook 2020, 2021, 2022. Ini dia nih. Di sini disebutkan, saya bacakan ya, di sini disebutkan, saya bacakan apa. Mantan pengacara Nadiem Makarim yakni Hotman Paris Hutapea membongkar adanya dua hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang berbeda dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret mantan Mendikbudristek itu. Lewat Instagram pribadinya pada Senin 18 Mei 2026, Hotman Paris menyebut audit BPKP pada tahun 2020 hingga 2022 sebelumnya menyatakan tidak ada kerugian negara. Namun, hasil audit terbaru yang dipakai di persidangan justru menyebut sebaliknya.
Hotman mengatakan saat masih menjadi pengacara Nadiem, dirinya telah menyiapkan 2 bukti audit vital yang menyatakan tidak ditemukannya hal signifikan yang mempengaruhi ketepatan harga pengadaan Chromebook. Ia pun mempertanyakan mengapa tim hukum Nadiem tidak menggunakan dokumen tersebut untuk menguji perbedaan hasil audit maupun mengonfirmasi hal itu kepada para saksi ahli di persidangan. Menurut Hotman Paris, kesempatan penting itu untuk membantah audit kerugian negara kini telah terlewat, terutama saat pemeriksaan ahli BPKP dan ahli kerugian negara berlangsung. Meski begitu, ia menilai tim hukum Nadiem masih bisa mengangkat perbedaan 2 audit tersebut dalam nota pembelaan atau pledoi. Ada 2 dulu bukti yang sangat vital yang saya persiapkan, yaitu hasil audit BPKP 2020 dan hasil audit BPKP 2021 tentang Chromebook 2020, 2021, 2022. Ini dia nih. Di sini disebutkan, saya bacakan ya, di sini disebutkan, saya bacakan apa adanya. Menurut BPKP, inilah saya bacakan di halaman 11, sepanjang data yang kami peroleh dan telah dilakukan uji petik, permintaan keterangan kepada PPK, serta pendalaman lebih lanjut atas data yang kami peroleh, riwayat negosiasi, harga pesanan, serta spesifikasi barang, kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Jadi menurut BPKP, tidak ada kerugian negara di audit tahun 2020 maupun audit Chromebook 2021-2022. Tapi di audit BPKP terbaru yang dipakai di persidangan adalah mengatakan ada kerugian negara. Yang saya pertanyakan, kenapa timnya Nadiem tidak menunjukkan ini? Kenapa tidak menunjukkan ini? Ditanyakan di persidangan. Kenapa ada 2 hasil audit BPKP yang berbeda? Satu mengatakan ada kerugian negara, satu lagi tidak ada. Kenapa semua saksi ahli tidak ditanyakan soal ini? Hilang kesempatan yang sangat berharga. Ya, inilah. Dan bahkan waktu itu saya suratin BPKP menyatakan bahwa yang benar itu audit ini, surat BPKP ke saya. Jadi ini adalah bukti bahwa BPKP pernah menyatakan tidak ada kerugian negara. Kenapa tim dari Nadiem tidak pernah mempersoalkan ini? Namun masih ada terbuka kesempatan, yaitu di pledoi. Namun kesempatan paling berharga dengan mengcounter dengan ahli dari BPKP yang di persidangan dan para ahli kerugian negara, sudah hilang kesempatan tersebut. Halo Nadiem, makanya ya, sama pengacara itu harus benar-benar tidak boleh pelit, ya. Oke. Hal lain adalah ada orang mengatakan, Hotman kan kalah dalam perkara perdata. Ingat, saya belum pernah ada pembelaan saya yang dikritik orang. Orang bisa kalah perkara perdata, bisa karena lobby, dan akan saya buktikan itu kemudian yang perkara perdata. Ingat, saya kalah 1, saya sudah menang ribuan perkara perdata. Siapa yang pernah melihat saya membela tidak benar-benar profesional substansinya? Coba, Hotman Paris 43 tahun sebagai pengacara. Yang kedua yang mungkin akan menyesal, makanya lain kali jangan pelit-pelit sama pengacara. Pengacara mahal itu memang mahal, pengacara berbobot itu mahal. Ya, di awal kasus ini saya sudah siapkan 2 audit audit BPK. 2 tahun BPK melakukan audit terhadap Chromebook. Dan audit BPK pada saat itu menyatakan harga wajar, tidak ada unsur kerugian negara, dan telah tersebar hampir seluruh daerah Indonesia. Itu 2 audit itu saya temukan, bahkan saya kirim surat BPK dan mereka mengakui benar itu produk mereka. Tapi kenapa setelah persidangan ada lagi audit BPK yang baru, yang harganya justru katanya Chrome itu naik dan harganya tidak wajar. Dan tim media Nadiem sekarang ini memakai istilah Hotman menantang Prabowo. Itu tidak benar. Saya tidak pernah menantang Prabowo. Saya waktu itu minta ketemu sama beliau sebagai sahabat saya, klien saya. Dia sangat percaya sama opini hukum.
Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea buka suara terkait beredarnya video lama dirinya saat masih menjadi kuasa hukum Nadiem Makarim. Melalui Instagram pribadinya pada Senin 18 Mei, Hotman meminta semua pihak tidak lagi menggunakan video tersebut untuk membangun simpati publik dalam kasus yang tengah dihadapi mantan Mendikbudristek itu. Hotman Paris menegaskan video yang menampilkan dirinya hendak bertemu Presiden Prabowo Subianto dibuat sekitar 5 hingga 6 bulan yang lalu saat dirinya masih menjadi pengacara Nadiem. Ia juga membantah narasi yang menyebut dirinya menantang Prabowo, sebab saat itu ia hanya ingin bertemu sebagai sahabatnya dan menyampaikan pandangan hukum terkait perkara tersebut. Menurut Hotman Paris, langkah itu dilakukan karena ia menilai Prabowo sebagai sosok yang cerdas dan memahami persoalan hukum. Namun kini setelah tak lagi menjadi kuasa hukum Nadiem Makarim, Hotman Paris meminta agar video lama tersebut tidak lagi dipakai oleh tim media karena dirinya sudah tidak terlibat dalam pendampingan hukum kasus tersebut. Halo tim media Nadiem Makarim. Kenapa video-video saya waktu saya masih kuasa hukumnya Nadiem sekitar 5-6 bulan lalu dipakai untuk sekarang ini menarik simpati publik, yaitu video saya waktu itu yang mau menghadap bertemu dengan Bapak Presiden menerangkan kasusnya. Dan tim media Nadiem sekarang ini memakai istilah Hotman menantang Prabowo. Itu tidak benar. Saya tidak pernah menantang Prabowo. Saya waktu itu minta ketemu sama beliau sebagai sahabat saya, klien saya. Dia sangat percaya sama opini hukum saya. Makanya saya berusaha untuk ketemu. Tapi itu dulu waktu saya masih sebagai kuasa hukum Nadiem, karena saya tahu Prabowo itu sangat pintar, otaknya sangat cerdas. Tapi kenapa sekarang sesudah saya tidak kuasa hukum, itu malah dipergunakan? Tim media jangan pakai video itu lagi dong. Aku kan bukan kuasa hukumnya lagi. Kasus Nadiem Makarim. Tim media dari Nadiem yang dibayar sangat mahal dan sangat banyak telah memakai video-video saya yang waktu itu saya mohon ketemu dengan Bapak Prabowo, sahabat saya, klien saya 25 tahun untuk memberikan penjelasan. Itu saya minta di sekitar bulan Agustus atau September 2025. Tapi saya sudah bukan kuasa hukum dari Nadiem lagi sekarang ini. Tapi video tersebut dipakai oleh tim media itu tidak boleh tanpa izin harusnya ya. Oke? Dan kata-katanya lagi seolah-olah saya menantang Prabowo. Itu tidak benar. Saya justru minta ketemu, bukan menantang Prabowo. Namun satu hal yang harus diingat oleh tim dari Nadiem. Ada dua bukti yang sangat vital yang saya persiapkan. Yaitu hasil audit BPKP 2020 dan hasil audit BPKP 2021 tentang Chromebook 2020, 2021, 2022. Ini dia nih. Di sini disebutkan, saya bacakan ya. Di sini disebutkan, saya bacakan apa. Mantan pengacara Nadiem Makarim yakni Hotman Paris Hutapea membongkar adanya dua hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang berbeda dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret mantan Mendikbudristek itu. Lewat Instagram pribadinya pada Senin 18 Mei 2026, Hotman Paris menyebut audit BPKP pada tahun 2020 hingga 2022 sebelumnya menyatakan tidak ada kerugian negara. Namun, hasil audit terbaru yang dipakai di persidangan justru menyebut sebaliknya. Hotman mengatakan saat masih menjadi pengacara Nadiem, dirinya telah menyiapkan dua bukti audit vital yang menyatakan tidak ditemukannya hal signifikan yang mempengaruhi ketepatan harga pengadaan Chromebook. Ia pun mempertanyakan mengapa tim hukum Nadiem tidak menggunakan dokumen tersebut untuk menguji perbedaan hasil audit maupun mengonfirmasi hal itu kepada para saksi ahli di persidangan. Menurut Hotman Paris, kesempatan penting itu untuk membantah audit kerugian negara kini telah terlewat, terutama saat pemeriksaan ahli BPKP dan ahli kerugian negara berlangsung.
Meski begitu, ia menilai tim hukum Nadiem masih bisa mengangkat perbedaan dua audit tersebut dalam nota pembelaan atau pledoi. Ada dua dulu bukti yang sangat vital yang saya persiapkan, yaitu hasil audit BPKP 2020 dan hasil audit BPKP 2021 tentang Chromebook 2020, 2021, 2022. Ini dia nih. Di sini disebutkan, saya bacakan ya, di sini disebutkan, saya bacakan apa adanya. Menurut BPKP, inilah saya bacakan di halaman 11, sepanjang data yang kami peroleh dan telah dilakukan uji petik, permintaan keterangan kepada PPK, serta pendalaman lebih lanjut atas data yang kami peroleh, riwayat negosiasi, harga pesanan, serta spesifikasi barang, kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Jadi menurut BPKP, tidak ada kerugian negara di audit tahun 2020 maupun audit Chromebook 2021-2022. Tapi di audit BPKP terbaru yang dipakai di persidangan adalah mengatakan ada kerugian negara. Yang saya pertanyakan, kenapa timnya Nadiem tidak menunjukkan ini? Kenapa tidak menunjukkan ini? Ditanyakan di persidangan. Kenapa ada dua hasil audit BPKP yang berbeda? Satu mengatakan ada kerugian negara, satu lagi tidak ada. Kenapa semua saksi ahli tidak ditanyakan soal ini? Hilang kesempatan yang sangat berharga. Ya, inilah. Dan bahkan waktu itu saya suratin BPKP menyatakan bahwa yang benar itu auditnya, ini surat BPKP ke saya. Jadi ini adalah bukti bahwa BPKP pernah menyatakan tidak ada kerugian negara. Kenapa tim dari Nadiem tidak pernah mempersoalkan ini? Namun masih ada terbuka kesempatan, yaitu di pledoi. Namun kesempatan paling berharga dengan mengcounter dengan ahli dari BPKP yang di persidangan dan para ahli kerugian negara, sudah hilang kesempatan tersebut. Halo Nadiem, makanya ya sama pengacara itu harus benar-benar tidak boleh pelit, ya. Oke. Hal lain adalah ada orang mengatakan, Hotman kan kalah dalam perkara perdata. Ingat, saya belum pernah ada pembelaan saya yang dikritik orang. Orang bisa kalah perkara perdata, bisa karena lobby. Dan akan saya buktikan itu kemudian yang perkara perdata. Ingat, saya kalah satu, saya sudah menang ribuan perkara perdata. Siapa yang pernah melihat saya membela tidak benar-benar profesional substansinya? Coba. Hotman Paris, 43 tahun sebagai pengacara. Yang kedua yang mungkin akan menyesal. Makanya lain kali jangan pelit-pelit sama pengacara. Pengacara mahal itu memang mahal. Pengacara berbobot itu mahal. Ya. Di awal kasus ini saya sudah siapkan dua audit audit BPK. 2 tahun BPK melakukan audit terhadap Chromebook dan audit BPK pada saat itu menyatakan harga wajar. Tidak ada unsur kerugian negara dan telah tersebar hampir seluruh daerah Indonesia. Itu dua audit itu saya temukan, bahkan saya kirim surat BPK dan mereka mengakui benar itu produk mereka. Tapi kenapa setelah persidangan ada lagi audit BPK yang baru, yang harganya justru katanya Chrome itu naik dan harganya tidak wajar. Dan tim media Nadiem sekarang ini memakai istilah Hotman menantang Prabowo. Itu tidak benar. Saya tidak pernah menantang Prabowo. Saya waktu itu minta ketemu sama beliau sebagai sahabat saya, klien saya. Dia sangat percaya sama opini hukum. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea buka suara terkait beredarnya video lama dirinya saat masih menjadi kuasa hukum Nadiem Makarim. Melalui Instagram pribadinya pada Senin 18 Mei, Hotman meminta semua pihak tidak lagi menggunakan video tersebut untuk membangun simpati publik dalam kasus yang tengah dihadapi mantan Mendikbudristek itu. Hotman Paris menegaskan video yang menampilkan dirinya hendak bertemu Presiden Prabowo Subianto dibuat sekitar 5 hingga 6 bulan yang lalu saat dirinya masih menjadi pengacara Nadiem. Ia juga membantah narasi yang menyebut dirinya menantang Prabowo, sebab saat itu ia hanya ingin bertemu sebagai sahabatnya dan menyampaikan pandangan hukum terkait perkara tersebut. Menurut Hotman Paris, langkah itu dilakukan karena ia menilai Prabowo sebagai sosok yang cerdas dan memahami persoalan hukum.
Namun kini setelah tak lagi menjadi kuasa hukum Nadiem Makarim, Hotman Paris meminta agar video lama tersebut tidak lagi dipakai oleh tim media karena dirinya sudah tidak terlibat dalam pendampingan hukum kasus tersebut. Halo tim media Nadiem Makarim. Kenapa video-video saya waktu saya masih kuasa hukumnya Nadiem sekitar 5-6 bulan lalu dipakai untuk sekarang ini menarik simpati publik, yaitu video saya waktu itu yang mau menghadap bertemu dengan Bapak Presiden menerangkan kasusnya. Dan tim media Nadiem sekarang ini memakai istilah Hotman menantang Prabowo. Itu tidak benar. Saya tidak pernah menantang Prabowo. Saya waktu itu minta ketemu sama beliau sebagai sahabat saya, klien saya. Dia sangat percaya sama opini hukum saya. Makanya saya berusaha untuk ketemu. Tapi itu dulu waktu saya masih sebagai kuasa hukum Nadiem, karena saya tahu Prabowo itu sangat pintar, otaknya sangat cerdas. Tapi kenapa sekarang sesudah saya tidak kuasa hukum, itu malah dipergunakan? Tim media jangan pakai video itu lagi dong. Aku kan bukan kuasa hukumnya lagi. Kasus Nadiem Makarim. Tim media dari Nadiem yang dibayar sangat mahal dan sangat banyak telah memakai video-video saya yang waktu itu saya mohon ketemu dengan Bapak Prabowo, sahabat saya, klien saya 25 tahun, untuk memberikan penjelasan. Itu saya minta di sekitar bulan Agustus atau September 2025, tapi saya sudah bukan kuasa hukum dari Nadiem lagi sekarang ini, tapi video tersebut dipakai oleh tim media itu tidak boleh tanpa izin harusnya, ya. Oke? Dan kata-katanya lagi seolah-olah saya menantang Prabowo. Itu tidak benar. Saya justru minta ketemu, bukan menantang Prabowo. Namun satu hal yang harus diingat oleh tim dari Nadiem, ada dua bukti yang sangat vital yang saya persiapkan, yaitu hasil audit BPKP 2020 dan hasil audit BPKP 2021 tentang Chromebook 2020, 2021, 2022. Ini dia nih. Di sini disebutkan, saya bacakan ya. Di sini disebutkan, saya bacakan apa. Mantan pengacara Nadiem Makarim yakni Hotman Paris Hutapea membongkar adanya dua hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang berbeda dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret mantan Mendikbudristek itu. Lewat Instagram pribadinya pada Senin 18 Mei 2026, Hotman Paris menyebut audit BPKP pada tahun 2020 hingga 2022 sebelumnya menyatakan tidak ada kerugian negara. Namun, hasil audit terbaru yang dipakai di persidangan justru menyebut sebaliknya. Hotman mengatakan saat masih menjadi pengacara Nadiem, dirinya telah menyiapkan dua bukti audit vital yang menyatakan tidak ditemukannya hal signifikan yang mempengaruhi ketepatan harga pengadaan Chromebook. Ia pun mempertanyakan mengapa tim hukum Nadiem tidak menggunakan dokumen tersebut untuk menguji perbedaan hasil audit maupun mengonfirmasi hal itu kepada para saksi ahli di persidangan. Menurut Hotman Paris, kesempatan penting itu untuk membantah audit kerugian negara kini telah terlewat, terutama saat pemeriksaan ahli BPKP dan ahli kerugian negara berlangsung. Meski begitu, ia menilai tim hukum Nadiem masih bisa mengangkat perbedaan dua audit tersebut dalam nota pembelaan atau pledoi. Ada dua bukti yang sangat vital yang saya persiapkan, yaitu hasil audit BPKP 2020 dan hasil audit BPKP 2021 tentang Chromebook 2020, 2021, 2022. Ini dia nih. Di sini disebutkan, saya bacakan ya. Di sini disebutkan, saya bacakan apa adanya. Menurut BPKP, inilah saya bacakan di halaman 11. Sepanjang data yang kami peroleh dan telah dilakukan uji petik, permintaan keterangan kepada PPK, serta pendalaman lebih lanjut atas data yang kami peroleh, riwayat negosiasi, harga pesanan, serta spesifikasi barang, kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Jadi menurut BPKP, tidak ada kerugian negara di audit tahun 2020 maupun audit Chromebook 2021-2022. Tapi
di audit BPKP terbaru yang dipakai di persidangan adalah mengatakan ada kerugian negara. Yang saya pertanyakan, kenapa timnya Nadiem tidak menunjukkan ini? Kenapa tidak menunjukkan ini? Ditanyakan di persidangan. Kenapa ada dua hasil audit BPKP yang berbeda? Satu mengatakan ada kerugian negara, satu lagi tidak ada. Kenapa semua saksi ahli tidak ditanyakan soal ini? Hilang kesempatan yang sangat berharga. Ya, inilah. Dan bahkan waktu itu saya suratin BPKP menyatakan bahwa yang benar itu audit ini surat BPKP ke saya. Jadi ini adalah bukti bahwa BPKP pernah menyatakan tidak ada kerugian negara. Kenapa tim dari Nadiem tidak pernah mempersoalkan ini? Namun masih ada terbuka kesempatan, yaitu di pledoi. Namun kesempatan paling berharga dengan mengcounter dengan ahli dari BPKP yang di persidangan dan para ahli kerugian negara, sudah hilang kesempatan tersebut. Halo Nadiem, makanya ya sama pengacara itu harus benar-benar tidak boleh pelit, ya. Oke. Hal lain adalah ada orang mengatakan, Hotman kan kalah dalam perkara perdata. Ingat, saya belum pernah ada pembelaan saya yang dikritik orang. Orang bisa kalah perkara perdata, bisa karena lobby, dan akan saya buktikan itu kemudian yang perkara perdata. Ingat, saya kalah satu, saya sudah menang ribuan perkara perdata. Siapa yang pernah melihat saya membela tidak benar-benar profesional substansinya? Coba. Hotman Paris 43 tahun sebagai pengacara. Yang kedua yang mungkin akan menyesal. Makanya lain kali jangan pelit-pelit sama pengacara. Pengacara mahal itu memang mahal. Pengacara berbobot itu mahal. Ya. Di awal kasus ini saya sudah siapkan 2 audit BPKP. Audit BPK. 2 tahun BPK melakukan audit terhadap Chromebook. Dan audit BPK pada saat itu menyatakan harga wajar. Tidak ada unsur kerugian negara. Dan telah tersebar hampir seluruh daerah Indonesia. Itu 2 audit itu saya temukan. Bahkan saya kirim surat BPK dan mereka mengakui benar itu produk mereka. Tapi kenapa setelah persidangan ada lagi audit BPK yang baru. Yang harganya justru katanya Chrome itu naik dan harganya tidak wajar. Dan tim media Nadiem sekarang ini memakai istilah Hotman menantang Prabowo. Itu tidak benar. Saya tidak pernah menantang Prabowo. Saya waktu itu minta ketemu sama beliau sebagai sahabat saya, klien saya. Dia sangat percaya sama opini hukum. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea buka suara terkait beredarnya video lama dirinya saat masih menjadi kuasa hukum Nadiem Makarim. Melalui Instagram pribadinya pada Senin 18 Mei, Hotman meminta semua pihak tidak lagi menggunakan video tersebut untuk membangun simpati publik dalam kasus yang tengah dihadapi mantan Mendikbudristek itu. Hotman Paris menegaskan video yang menampilkan dirinya hendak bertemu Presiden Prabowo Subianto dibuat sekitar 5 hingga 6 bulan yang lalu saat dirinya masih menjadi pengacara Nadiem. Ia juga membantah narasi yang menyebut dirinya menantang Prabowo, sebab saat itu ia hanya ingin bertemu sebagai sahabatnya dan menyampaikan pandangan hukum terkait perkara tersebut. Menurut Hotman Paris, langkah itu dilakukan karena ia menilai Prabowo sebagai sosok yang cerdas dan memahami persoalan hukum. Namun kini setelah tak lagi menjadi kuasa hukum Nadiem Makarim, Hotman Paris meminta agar video lama tersebut tidak lagi dipakai oleh tim media karena dirinya sudah tidak terlibat dalam pendampingan hukum kasus tersebut. Halo tim media Nadiem Makarim. Kenapa video-video saya waktu saya masih kuasa hukumnya Nadiem sekitar 5-6 bulan lalu dipakai untuk sekarang ini menarik simpati publik, yaitu video saya waktu itu yang mau menghadap bertemu dengan Bapak Presiden menerangkan kasusnya. Dan tim media Nadiem sekarang ini memakai istilah Hotman menantang Prabowo. Itu tidak benar. Saya tidak pernah menantang Prabowo. Saya waktu itu minta ketemu sama beliau sebagai sahabat saya, klien saya. Dia sangat percaya sama opini hukum saya. Makanya saya berusaha untuk ketemu. Tapi itu dulu waktu saya masih sebagai kuasa hukum Nadiem, karena saya tahu Prabowo itu sangat pintar,
otaknya sangat cerdas. Tapi kenapa sekarang sesudah saya tidak kuasa hukum, itu malah dipergunakan? Tim media jangan pakai video itu lagi dong. Aku kan bukan kuasa hukumnya lagi. Kasus Nadiem Makarim. Tim media dari Nadiem yang dibayar sangat mahal dan sangat banyak telah memakai video-video saya yang waktu itu saya mohon ketemu dengan Bapak Prabowo, sahabat saya, klien saya 25 tahun, untuk memberikan penjelasan. Itu saya minta di sekitar bulan Agustus atau September 2025, tapi saya sudah bukan kuasa hukum dari Nadiem lagi sekarang ini, tapi video tersebut dipakai oleh tim media itu tidak boleh tanpa izin harusnya, ya. Oke? Dan kata-katanya lagi seolah-olah saya menantang Prabowo. Itu tidak benar. Saya justru minta ketemu, bukan menantang Prabowo. Namun satu hal yang harus diingat oleh tim dari Nadiem, ada dua dulu bukti yang sangat vital yang saya persiapkan, yaitu hasil audit BPKP 2020 dan hasil audit BPKP 2021 tentang Chromebook 2020, 2021, 2022. Ini dia nih. Di sini disebutkan, saya bacakan ya, di sini disebutkan, saya bacakan apa. Mantan pengacara Nadiem Makarim yakni Hotman Paris Hutapea membongkar adanya dua hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang berbeda dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret mantan Mendikbudristek itu. Lewat Instagram pribadinya pada Senin 18 Mei 2026, Hotman Paris menyebut audit BPKP pada tahun 2020 hingga 2022 sebelumnya menyatakan tidak ada kerugian negara. Namun, hasil audit terbaru yang dipakai di persidangan justru menyebut sebaliknya. Hotman mengatakan saat masih menjadi pengacara Nadiem, dirinya telah menyiapkan dua bukti audit vital yang menyatakan tidak ditemukannya hal signifikan yang mempengaruhi ketepatan harga pengadaan Chromebook. Ia pun mempertanyakan mengapa tim hukum Nadiem tidak menggunakan dokumen tersebut untuk menguji perbedaan hasil audit maupun mengonfirmasi hal itu kepada para saksi ahli di persidangan. Menurut Hotman Paris, kesempatan penting itu untuk membantah audit kerugian negara kini telah terlewat, terutama saat pemeriksaan ahli BPKP dan ahli kerugian negara berlangsung. Meski begitu, ia menilai tim hukum Nadiem masih bisa mengangkat perbedaan dua audit tersebut dalam nota pembelaan atau pledoi. Ada dua dulu bukti yang sangat vital yang saya persiapkan, yaitu hasil audit BPKP 2020 dan hasil audit BPKP 2021 tentang Chromebook 2020, 2021, 2022. Ini dia nih. Di sini disebutkan, saya bacakan ya, di sini disebutkan, saya bacakan apa adanya. Menurut BPKP, inilah saya bacakan di halaman 11, sepanjang data yang kami peroleh dan telah dilakukan uji petik, permintaan keterangan kepada PPK, serta pendalaman lebih lanjut atas data yang kami peroleh, riwayat negosiasi, harga pesanan, serta spesifikasi barang, kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Jadi menurut BPKP, tidak ada kerugian negara di audit tahun 2020 maupun audit Chromebook 2021-2022. Tapi di audit BPKP terbaru yang dipakai di persidangan adalah mengatakan ada kerugian negara. Yang saya pertanyakan, kenapa timnya Nadiem tidak menunjukkan ini? Kenapa tidak menunjukkan ini? Ditanyakan di persidangan. Kenapa ada dua hasil audit BPKP yang berbeda? Satu mengatakan ada kerugian negara, satu lagi tidak ada. Kenapa semua saksi ahli tidak ditanyakan soal ini? Hilang kesempatan yang sangat berharga. Ya, inilah. Dan bahkan waktu itu saya suratin BPKP menyatakan bahwa yang benar itu audit ini surat BPKP ke saya. Jadi ini adalah bukti bahwa BPKP pernah menyatakan tidak ada kerugian negara. Kenapa tim dari Nadiem tidak pernah mempersoalkan ini? Namun masih ada terbuka kesempatan, yaitu di pledoi. Namun kesempatan paling berharga dengan mengcounter dengan ahli dari BPKP yang di persidangan dan para ahli kerugian negara, sudah hilang kesempatan tersebut. Halo Nadiem, makanya ya,
sama pengacara itu harus benar-benar tidak boleh pelit, ya. Oke. Hal lain adalah ada orang mengatakan, Hotman kan kalah dalam perkara perdata. Ingat, saya belum pernah ada pembelaan saya yang dikritik orang. Orang bisa kalah perkara perdata, bisa karena lobby, dan akan saya buktikan itu kemudian yang perkara perdata. Ingat, saya kalah satu, saya udah menang ribuan perkara perdata. Siapa yang pernah melihat saya membela tidak benar-benar profesional substansinya? Coba. Hotman Paris 43 tahun sebagai pengacara. Yang kedua yang mungkin akan menyesal. Makanya lain kali jangan pelit-pelit sama pengacara. Pengacara mahal itu memang mahal. Pengacara berbobot itu mahal. Ya. Di awal kasus ini saya sudah siapkan 2 audit BPKP. Audit BPK. 2 tahun BPK melakukan audit terhadap Chromebook. Dan audit BPK pada saat itu menyatakan harga wajar. Tidak ada unsur kerugian negara. Dan telah tersebar hampir seluruh daerah Indonesia. Itu 2 audit itu saya temukan. Bahkan saya kirim surat BPK dan mereka mengakui benar itu produk mereka. Tapi kenapa setelah persidangan ada lagi audit BPK yang baru. Yang harganya justru katanya Chrome itu naik dan harganya tidak wajar. Dan tim media Nadiem sekarang ini memakai istilah Hotman menantang Prabowo. Itu tidak benar. Saya tidak pernah menantang Prabowo. Saya waktu itu minta ketemu sama beliau sebagai sahabat saya, klien saya. Dia sangat percaya sama opini hukum. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea buka suara terkait beredarnya video lama dirinya saat masih menjadi kuasa hukum Nadiem Makarim. Melalui Instagram pribadinya pada Senin 18 Mei, Hotman meminta semua pihak tidak lagi menggunakan video tersebut untuk membangun simpati publik dalam kasus yang tengah dihadapi mantan Mendikbudristek itu. Hotman Paris menegaskan video yang menampilkan dirinya hendak bertemu Presiden Prabowo Subianto dibuat sekitar 5 hingga 6 bulan yang lalu saat dirinya masih menjadi pengacara Nadiem. Ia juga membantah narasi yang menyebut dirinya menantang Prabowo, sebab saat itu ia hanya ingin bertemu sebagai sahabatnya dan menyampaikan pandangan hukum terkait perkara tersebut. Menurut Hotman Paris, langkah itu dilakukan karena ia menilai Prabowo sebagai sosok yang cerdas dan memahami persoalan hukum. Namun kini setelah tak lagi menjadi kuasa hukum Nadiem Makarim, Hotman Paris meminta agar video lama tersebut tidak lagi dipakai oleh tim media karena dirinya sudah tidak terlibat dalam pendampingan hukum kasus tersebut. Halo tim media Nadiem Makarim. Kenapa video-video saya waktu saya masih kuasa hukumnya Nadiem sekitar 5-6 bulan lalu dipakai untuk sekarang ini menarik simpati publik, yaitu video saya waktu itu yang mau menghadap bertemu dengan Bapak Presiden menerangkan kasusnya. Dan tim media Nadiem sekarang ini memakai istilah Hotman menantang Prabowo. Itu tidak benar. Saya tidak pernah menantang Prabowo. Saya waktu itu minta ketemu sama beliau sebagai sahabat saya, klien saya. Dia sangat percaya sama opini hukum saya. Makanya saya berusaha untuk ketemu. Tapi itu dulu waktu saya masih sebagai kuasa hukum Nadiem, karena saya tahu Prabowo itu sangat pintar, otaknya sangat cerdas. Tapi kenapa sekarang sesudah saya tidak kuasa hukum, itu malah dipergunakan? Tim media jangan pakai video itu lagi dong. Aku kan bukan kuasa hukumnya lagi. Kasus Nadiem Makarim. Tim media dari Nadiem yang dibayar sangat mahal dan sangat banyak telah memakai video-video saya yang waktu itu saya mohon ketemu dengan Bapak Prabowo, sahabat saya, klien saya 25 tahun untuk memberikan penjelasan. Itu saya minta di sekitar bulan Agustus atau September 2025, tapi saya sudah bukan kuasa hukum dari Nadiem lagi sekarang ini, tapi video tersebut dipakai oleh tim media itu tidak boleh tanpa izin harusnya, ya. Oke? Dan kata-katanya lagi seolah-olah saya menantang Prabowo. Itu tidak benar. Saya justru minta ketemu, bukan menantang Prabowo. Namun satu hal yang harus diingat oleh tim dari Nadiem, ada dua bukti yang sangat vital yang saya persiapkan.
yaitu hasil audit BPKP 2020 dan hasil audit BPKP 2021 tentang Chromebook 2020, 2021, 2022. Ini dia nih. Di sini disebutkan, saya bacakan ya, di sini disebutkan, saya bacakan apa. Mantan pengacara Nadiem Makarim yakni Hotman Paris Hutapea membongkar adanya dua hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang berbeda dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret mantan Mendikbudristek itu. Lewat Instagram pribadinya pada Senin 18 Mei 2026, Hotman Paris menyebut audit BPKP pada tahun 2020 hingga 2022 sebelumnya menyatakan tidak ada kerugian negara. Namun, hasil audit terbaru yang dipakai di persidangan justru menyebut sebaliknya. Hotman mengatakan saat masih menjadi pengacara Nadiem, dirinya telah menyiapkan dua bukti audit vital yang menyatakan tidak ditemukannya hal signifikan yang mempengaruhi ketepatan harga pengadaan Chromebook. Ia pun mempertanyakan mengapa tim hukum Nadiem tidak menggunakan dokumen tersebut untuk menguji perbedaan hasil audit maupun mengonfirmasi hal itu kepada para saksi ahli di persidangan. Menurut Hotman Paris, kesempatan penting itu untuk membantah audit kerugian negara kini telah terlewat, terutama saat pemeriksaan ahli BPKP dan ahli kerugian negara berlangsung. Meski begitu, ia menilai tim hukum Nadiem masih bisa mengangkat perbedaan dua audit tersebut dalam nota pembelaan atau pledoi. Ada dua dulu bukti yang sangat vital yang saya persiapkan, yaitu hasil audit BPKP 2020 dan hasil audit BPKP 2021 tentang Chromebook 2020, 2021, 2022. Ini dia nih. Di sini disebutkan, saya bacakan ya, di sini disebutkan, saya bacakan apa adanya. Menurut BPKP, inilah saya bacakan di halaman 11, sepanjang data yang kami peroleh dan telah dilakukan uji petik, permintaan keterangan kepada PPK, serta pendalaman lebih lanjut atas data yang kami peroleh, riwayat negosiasi, harga pesanan, serta spesifikasi barang, kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Jadi menurut BPKP, tidak ada kerugian negara di audit tahun 2020 maupun audit Chromebook 2021-2022. Tapi di audit BPKP terbaru yang dipakai di persidangan adalah mengatakan ada kerugian negara. Yang saya pertanyakan, kenapa timnya Nadiem tidak menunjukkan ini? Kenapa tidak menunjukkan ini? Ditanyakan di persidangan. Kenapa ada dua hasil audit BPKP yang berbeda? Satu mengatakan ada kerugian negara, satu lagi tidak ada. Kenapa semua saksi ahli tidak ditanyakan soal ini? Hilang kesempatan yang sangat berharga. Ya, inilah. Dan bahkan waktu itu saya suratin BPKP menyatakan bahwa yang benar itu audit ini surat BPKP ke saya. Jadi ini adalah bukti bahwa BPKP pernah menyatakan tidak ada kerugian negara. Kenapa tim dari Nadiem tidak pernah mempersoalkan ini? Namun masih ada terbuka kesempatan, yaitu di pledoi. Namun kesempatan paling berharga dengan mengcounter dengan ahli dari BPKP yang di persidangan dan para ahli kerugian negara, sudah hilang kesempatan tersebut. Halo Nadiem, makanya ya, sama pengacara itu harus benar-benar tidak boleh pelit, ya. Oke. Hal lain adalah ada orang mengatakan, Hotman kan kalah dalam perkara perdata. Ingat, saya belum pernah ada pembelaan saya yang dikritik orang. Orang bisa kalah perkara perdata, bisa karena lobby, dan akan saya buktikan itu kemudian yang perkara perdata. Ingat, saya kalah satu, saya sudah menang ribuan perkara perdata. Siapa yang pernah melihat saya membela tidak benar-benar profesional substansinya? Coba, Hotman Paris 43 tahun sebagai pengacara. Yang kedua yang mungkin akan menyesal, makanya lain kali jangan pelit-pelit sama pengacara. Pengacara mahal itu memang mahal, pengacara berbobot itu mahal. Ya, di awal kasus ini saya sudah siapkan dua audit audit BPK. 2 tahun BPK melakukan audit terhadap Chromebook. Dan audit BPK pada saat itu menyatakan harga wajar, tidak ada unsur kerugian negara, dan telah tersebar hampir seluruh daerah Indonesia.
Itu 2 audit itu saya temukan, bahkan saya kirim surat BPK dan mereka mengakui benar itu produk mereka. Tapi kenapa setelah persidangan ada lagi audit BPK yang baru, yang harganya justru katanya krom itu naik dan harganya tidak wajar. Dan tim media Nadiem sekarang ini memakai istilah Hotman menantang Prabowo. Itu tidak benar. Saya tidak pernah menantang Prabowo. Saya waktu itu minta ketemu sama beliau sebagai sahabat saya, klien saya. Dia sangat percaya sama opini hukum. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea buka suara terkait beredarnya video lama dirinya saat masih menjadi kuasa hukum Nadiem Makarim. Melalui Instagram pribadinya pada Senin 18 Mei, Hotman meminta semua pihak tidak lagi menggunakan video tersebut untuk membangun simpati publik dalam kasus yang tengah dihadapi mantan Mendikbudristek itu. Hotman Paris menegaskan video yang menampilkan dirinya hendak bertemu Presiden Prabowo Subianto dibuat sekitar 5 hingga 6 bulan yang lalu saat dirinya masih menjadi pengacara Nadiem. Ia juga membantah narasi yang menyebut dirinya menantang Prabowo, sebab saat itu ia hanya ingin bertemu sebagai sahabatnya dan menyampaikan pandangan hukum terkait perkara tersebut. Menurut Hotman Paris, langkah itu dilakukan karena ia menilai Prabowo sebagai sosok yang cerdas dan memahami persoalan hukum. Namun kini setelah tak lagi menjadi kuasa hukum Nadiem Makarim, Hotman Paris meminta agar video lama tersebut tidak lagi dipakai oleh tim media karena dirinya sudah tidak terlibat dalam pendampingan hukum kasus tersebut. Halo tim media Nadiem Makarim. Kenapa video-video saya waktu saya masih kuasa hukumnya Nadiem sekitar 5-6 bulan lalu dipakai untuk sekarang ini menarik simpati publik, yaitu video saya waktu itu yang mau menghadap bertemu dengan Bapak Presiden menerangkan kasusnya. Dan tim media Nadiem sekarang ini memakai istilah Hotman menantang Prabowo. Itu tidak benar. Saya tidak pernah menantang Prabowo. Saya waktu itu minta ketemu sama beliau sebagai sahabat saya, klien saya. Dia sangat percaya sama opini hukum saya. Makanya saya berusaha untuk ketemu. Tapi itu dulu waktu saya masih sebagai kuasa hukum Nadiem, karena saya tahu Prabowo itu sangat pintar, otaknya sangat cerdas. Tapi kenapa sekarang sesudah saya tidak kuasa hukum, itu malah dipergunakan? Tim media jangan pakai video itu lagi dong. Aku kan bukan kuasa hukumnya lagi. Kasus Nadiem Makarim. Tim media dari Nadiem yang dibayar sangat mahal dan sangat banyak telah memakai video-video saya yang waktu itu saya mohon ketemu dengan Bapak Prabowo, sahabat saya, klien saya 25 tahun, untuk memberikan penjelasan. Itu saya minta di sekitar bulan Agustus atau September 2025, tapi saya sudah bukan kuasa hukum dari Nadiem lagi sekarang ini, tapi video tersebut dipakai oleh tim media itu tidak boleh tanpa izin harusnya ya. Oke? Dan kata-katanya lagi seolah-olah saya menantang Prabowo. Itu tidak benar. Saya justru minta ketemu, bukan menantang Prabowo. Namun satu hal yang harus diingat oleh tim dari Nadiem, ada dua bukti yang sangat vital yang saya persiapkan, yaitu hasil audit BPKP 2020 dan hasil audit BPKP 2021 tentang Chromebook 2020, 2021, 2022. Ini dia nih. Di sini disebutkan, saya bacakan ya, di sini disebutkan, saya bacakan apa. Mantan pengacara Nadiem Makarim yakni Hotman Paris Hutapea membongkar adanya dua hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang berbeda dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret mantan Mendikbudristek itu. Lewat Instagram pribadinya pada Senin 18 Mei 2026, Hotman Paris menyebut audit BPKP pada tahun 2020 hingga 2022 sebelumnya menyatakan tidak ada kerugian negara. Namun, hasil audit terbaru yang dipakai di persidangan justru menyebut sebaliknya.
Hotman mengatakan saat masih menjadi pengacara Nadiem, dirinya telah menyiapkan 2 bukti audit vital yang menyatakan tidak ditemukannya hal signifikan yang mempengaruhi ketepatan harga pengadaan Chromebook. Ia pun mempertanyakan mengapa tim hukum Nadiem tidak menggunakan dokumen tersebut untuk menguji perbedaan hasil audit maupun mengonfirmasi hal itu kepada para saksi ahli di persidangan. Menurut Hotman Paris, kesempatan penting itu untuk membantah audit kerugian negara kini telah terlewat, terutama saat pemeriksaan ahli BPKP dan ahli kerugian negara berlangsung. Meski begitu, ia menilai tim hukum Nadiem masih bisa mengangkat perbedaan 2 audit tersebut dalam nota pembelaan atau pledoi. Ada 2 dulu bukti yang sangat vital yang saya persiapkan, yaitu hasil audit BPKP 2020 dan hasil audit BPKP 2021 tentang Chromebook 2020, 2021, 2022. Ini dia nih. Di sini disebutkan, saya bacakan ya, di sini disebutkan, saya bacakan apa adanya. Menurut BPKP, inilah saya bacakan di halaman 11, sepanjang data yang kami peroleh dan telah dilakukan uji petik, permintaan keterangan kepada PPK, serta pendalaman lebih lanjut atas data yang kami peroleh, riwayat negosiasi, harga pesanan, serta spesifikasi barang, kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Jadi menurut BPKP, tidak ada kerugian negara di audit tahun 2020 maupun audit Chromebook 2021-2022. Tapi di audit BPKP terbaru yang dipakai di persidangan adalah mengatakan ada kerugian negara. Yang saya pertanyakan, kenapa timnya Nadiem tidak menunjukkan ini? Kenapa tidak menunjukkan ini? Ditanyakan di persidangan. Kenapa ada 2 hasil audit BPKP yang berbeda? Satu mengatakan ada kerugian negara, satu lagi tidak ada. Kenapa semua saksi ahli tidak ditanyakan soal ini? Hilang kesempatan yang sangat berharga. Ya, inilah. Dan bahkan waktu itu saya suratin BPKP menyatakan bahwa yang benar itu audit ini, surat BPKP ke saya. Jadi ini adalah bukti bahwa BPKP pernah menyatakan tidak ada kerugian negara. Kenapa tim dari Nadiem tidak pernah mempersoalkan ini? Namun masih ada terbuka kesempatan, yaitu di pledoi. Namun kesempatan paling berharga dengan mengcounter dengan ahli dari BPKP yang di persidangan dan para ahli kerugian negara, sudah hilang kesempatan tersebut. Halo Nadiem, makanya ya, sama pengacara itu harus benar-benar tidak boleh pelit, ya. Oke. Hal lain adalah ada orang mengatakan, Hotman kan kalah dalam perkara perdata. Ingat, saya belum pernah ada pembelaan saya yang dikritik orang. Orang bisa kalah perkara perdata, bisa karena lobby, dan akan saya buktikan itu kemudian yang perkara perdata. Ingat, saya kalah 1, saya sudah menang ribuan perkara perdata. Siapa yang pernah melihat saya membela tidak benar-benar profesional substansinya? Coba, Hotman Paris 43 tahun sebagai pengacara. Yang kedua yang mungkin akan menyesal, makanya lain kali jangan pelit-pelit sama pengacara. Pengacara mahal itu memang mahal, pengacara berbobot itu mahal, ya. Di awal kasus ini saya sudah siapkan 2 audit audit BPK. 2 tahun BPK melakukan audit terhadap Chromebook, dan audit BPK pada saat itu menyatakan harga wajar, tidak ada unsur kerugian negara, dan telah tersebar hampir seluruh daerah Indonesia. Itu 2 audit itu saya temukan, bahkan saya kirim surat BPK dan mereka mengakui benar itu produk mereka. Tapi kenapa setelah persidangan ada lagi audit BPK yang baru, yang harganya justru katanya Chrome itu naik dan harganya tidak wajar. Dan tim media Nadiem sekarang ini memakai istilah Hotman menantang Prabowo. Itu tidak benar. Saya tidak pernah menantang Prabowo. Saya waktu itu minta ketemu sama beliau sebagai sahabat saya, klien saya. Dia sangat percaya sama opini hukum.
Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea buka suara terkait beredarnya video lama dirinya saat masih menjadi kuasa hukum Nadiem Makarim. Melalui Instagram pribadinya pada Senin 18 Mei, Hotman meminta semua pihak tidak lagi menggunakan video tersebut untuk membangun simpati publik dalam kasus yang tengah dihadapi mantan Mendikbudristek itu. Hotman Paris menegaskan video yang menampilkan dirinya hendak bertemu Presiden Prabowo Subianto dibuat sekitar 5 hingga 6 bulan yang lalu saat dirinya masih menjadi pengacara Nadiem. Ia juga membantah narasi yang menyebut dirinya menantang Prabowo, sebab saat itu ia hanya ingin bertemu sebagai sahabatnya dan menyampaikan pandangan hukum terkait perkara tersebut. Menurut Hotman Paris, langkah itu dilakukan karena ia menilai Prabowo sebagai sosok yang cerdas dan memahami persoalan hukum. Namun kini setelah tak lagi menjadi kuasa hukum Nadiem Makarim, Hotman Paris meminta agar video lama tersebut tidak lagi dipakai oleh tim media karena dirinya sudah tidak terlibat dalam pendampingan hukum kasus tersebut. Halo tim media Nadiem Makarim. Kenapa video-video saya waktu saya masih kuasa hukumnya Nadiem sekitar 5-6 bulan lalu dipakai untuk sekarang ini menarik simpati publik, yaitu video saya waktu itu yang mau menghadap bertemu dengan Bapak Presiden menerangkan kasusnya. Dan tim media Nadiem sekarang ini memakai istilah Hotman menantang Prabowo. Itu tidak benar. Saya tidak pernah menantang Prabowo. Saya waktu itu minta ketemu sama beliau sebagai sahabat saya, klien saya. Dia sangat percaya sama opini hukum saya. Makanya saya berusaha untuk ketemu. Tapi itu dulu waktu saya masih sebagai kuasa hukum Nadiem, karena saya tahu Prabowo itu sangat pintar, otaknya sangat cerdas. Tapi kenapa sekarang sesudah saya tidak kuasa hukum, itu malah dipergunakan? Tim media jangan pakai video itu lagi dong. Aku kan bukan kuasa hukumnya lagi. Kasus Nadiem Makarim. Tim media dari Nadiem yang dibayar sangat mahal dan sangat banyak telah memakai video-video saya yang waktu itu saya mohon ketemu dengan Bapak Prabowo, sahabat saya, klien saya 25 tahun, untuk memberikan penjelasan. Itu saya minta di sekitar bulan Agustus atau September 2025, tapi saya sudah bukan kuasa hukum dari Nadiem lagi sekarang ini, tapi video tersebut dipakai oleh tim media itu tidak boleh tanpa izin harusnya ya. Oke? Dan kata-katanya lagi seolah-olah saya menantang Prabowo. Itu tidak benar. Saya justru minta ketemu, bukan menantang Prabowo. Namun satu hal yang harus diingat oleh tim dari Nadiem, ada dua bukti yang sangat vital yang saya persiapkan, yaitu hasil audit BPKP 2020 dan hasil audit BPKP 2021 tentang Chromebook 2020, 2021, 2022. Ini dia nih. Di sini disebutkan, saya bacakan ya, di sini disebutkan, saya bacakan apa. Mantan pengacara Nadiem Makarim yakni Hotman Paris Hutapea membongkar adanya dua hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang berbeda dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret mantan Mendikbudristek itu. Lewat Instagram pribadinya pada Senin 18 Mei 2026, Hotman Paris menyebut audit BPKP pada tahun 2020 hingga 2022 sebelumnya menyatakan tidak ada kerugian negara. Namun, hasil audit terbaru yang dipakai di persidangan justru menyebut sebaliknya. Hotman mengatakan saat masih menjadi pengacara Nadiem, dirinya telah menyiapkan dua bukti audit vital yang menyatakan tidak ditemukannya hal signifikan yang mempengaruhi ketepatan harga pengadaan Chromebook. Ia pun mempertanyakan mengapa tim hukum Nadiem tidak menggunakan dokumen tersebut untuk menguji perbedaan hasil audit maupun mengonfirmasi hal itu kepada para saksi ahli di persidangan. Menurut Hotman Paris, kesempatan penting itu untuk membantah audit kerugian negara kini telah terlewat, terutama saat pemeriksaan ahli BPKP dan ahli kerugian negara berlangsung.
Meski begitu, ia menilai tim hukum Nadiem masih bisa mengangkat perbedaan dua audit tersebut dalam nota pembelaan atau pledoi. Ada dua dulu bukti yang sangat vital yang saya persiapkan, yaitu hasil audit BPKP 2020 dan hasil audit BPKP 2021 tentang Chromebook 2020, 2021, 2022. Ini dia nih. Di sini disebutkan, saya bacakan ya, di sini disebutkan, saya bacakan apa adanya. Menurut BPKP, inilah saya bacakan di halaman 11, sepanjang data yang kami peroleh dan telah dilakukan uji petik, permintaan keterangan kepada PPK, serta pendalaman lebih lanjut atas data yang kami peroleh, riwayat negosiasi, harga pesanan, serta spesifikasi barang, kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Jadi menurut BPKP, tidak ada kerugian negara di audit tahun 2020 maupun audit Chromebook 2021-2022. Tapi di audit BPKP terbaru yang dipakai di persidangan adalah mengatakan ada kerugian negara. Yang saya pertanyakan, kenapa timnya Nadiem tidak menunjukkan ini? Kenapa tidak menunjukkan ini? Ditanyakan di persidangan. Kenapa ada dua hasil audit BPKP yang berbeda? Satu mengatakan ada kerugian negara, satu lagi tidak ada. Kenapa semua saksi ahli tidak ditanyakan soal ini? Hilang kesempatan yang sangat berharga. Ya, inilah. Dan bahkan waktu itu saya suratin BPKP menyatakan bahwa yang benar itu audit ini surat BPKP ke saya. Jadi ini adalah bukti bahwa BPKP pernah menyatakan tidak ada kerugian negara. Kenapa tim dari Nadiem tidak pernah mempersoalkan ini? Namun masih ada terbuka kesempatan, yaitu di pledoi. Namun kesempatan paling berharga dengan mengcounter dengan ahli dari BPKP yang di persidangan dan para ahli kerugian negara, sudah hilang kesempatan tersebut. Halo Nadiem, makanya ya sama pengacara itu harus benar-benar tidak boleh pelit, ya. Oke. Hal lain adalah ada orang mengatakan, Hotman kan kalah dalam perkara perdata. Ingat, saya belum pernah ada pembelaan saya yang dikritik orang. Orang bisa kalah perkara perdata, bisa karena lobby, dan akan saya buktikan itu kemudian yang perkara perdata. Ingat, saya kalah satu, saya sudah menang ribuan perkara perdata. Siapa yang pernah melihat saya membela tidak benar-benar profesional substansinya? Coba. Hotman Paris 43 tahun sebagai pengacara. Yang kedua yang mungkin akan menyesal. Makanya lain kali jangan pelit-pelit sama pengacara. Pengacara mahal itu memang mahal. Pengacara berbobot itu mahal. Ya. Di awal kasus ini saya sudah siapkan dua audit audit BPK. 2 tahun BPK melakukan audit terhadap Chromebook dan audit BPK pada saat itu menyatakan harga wajar, tidak ada unsur kerugian negara dan telah tersebar hampir seluruh daerah Indonesia. Itu dua audit itu saya temukan, bahkan saya kirim surat BPK dan mereka mengakui benar itu produk mereka. Tapi kenapa setelah persidangan ada lagi audit BPK yang baru yang harganya justru katanya Chrome itu naik dan harganya tidak wajar. Dan tim media Nadiem sekarang ini memakai istilah Hotman menantang Prabowo. Itu tidak benar. Saya tidak pernah menantang Prabowo. Saya waktu itu minta ketemu sama beliau sebagai sahabat saya, klien saya. Dia sangat percaya sama opini hukum. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea buka suara terkait beredarnya video lama dirinya saat masih menjadi kuasa hukum Nadiem Makarim. Melalui Instagram pribadinya pada Senin 18 Mei, Hotman meminta semua pihak tidak lagi menggunakan video tersebut untuk membangun simpati publik dalam kasus yang tengah dihadapi mantan Mendikbudristek itu. Hotman Paris menegaskan video yang menampilkan dirinya hendak bertemu Presiden Prabowo Subianto dibuat sekitar 5 hingga 6 bulan yang lalu saat dirinya masih menjadi pengacara Nadiem. Ia juga membantah narasi yang menyebut dirinya menantang Prabowo, sebab saat itu ia hanya ingin bertemu sebagai sahabatnya dan menyampaikan pandangan hukum terkait perkara tersebut. Menurut Hotman Paris, langkah itu dilakukan karena ia menilai Prabowo sebagai sosok yang cerdas dan memahami persoalan hukum.
Namun kini setelah tak lagi menjadi kuasa hukum Nadiem Makarim, Hotman Paris meminta agar video lama tersebut tidak lagi dipakai oleh tim media karena dirinya sudah tidak terlibat dalam pendampingan hukum kasus tersebut. Halo tim media Nadiem Makarim. Kenapa video-video saya waktu saya masih kuasa hukumnya Nadiem sekitar 5-6 bulan lalu dipakai untuk sekarang ini menarik simpati publik, yaitu video saya waktu itu yang mau menghadap bertemu dengan Bapak Presiden menerangkan kasusnya. Dan tim media Nadiem sekarang ini memakai istilah Hotman menantang Prabowo. Itu tidak benar. Saya tidak pernah menantang Prabowo. Saya waktu itu minta ketemu sama beliau sebagai sahabat saya, klien saya. Dia sangat percaya sama opini hukum saya. Makanya saya berusaha untuk ketemu. Tapi itu dulu waktu saya masih sebagai kuasa hukum Nadiem, karena saya tahu Prabowo itu sangat pintar, otaknya sangat cerdas. Tapi kenapa sekarang sesudah saya tidak kuasa hukum, itu malah dipergunakan? Tim media jangan pakai video itu lagi dong. Aku kan bukan kuasa hukumnya lagi. Kasus Nadiem Makarim. Tim media dari Nadiem yang dibayar sangat mahal dan sangat banyak telah memakai video-video saya yang waktu itu saya mohon ketemu dengan Bapak Prabowo, sahabat saya, klien saya 25 tahun, untuk memberikan penjelasan. Itu saya minta di sekitar bulan Agustus atau September 2025, tapi saya sudah bukan kuasa hukum dari Nadiem lagi sekarang ini, tapi video tersebut dipakai oleh tim media itu tidak boleh tanpa izin harusnya, ya. Oke? Dan kata-katanya lagi seolah-olah saya menantang Prabowo. Itu tidak benar. Saya justru minta ketemu, bukan menantang Prabowo. Namun satu hal yang harus diingat oleh tim dari Nadiem, ada dua bukti yang sangat vital yang saya persiapkan, yaitu hasil audit BPKP 2020 dan hasil audit BPKP 2021 tentang Chromebook 2020, 2021, 2022. Ini dia nih. Di sini disebutkan, saya bacakan ya. Di sini disebutkan, saya bacakan apa. Mantan pengacara Nadiem Makarim yakni Hotman Paris Hutapea membongkar adanya dua hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang berbeda dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret mantan Mendikbudristek itu. Lewat Instagram pribadinya pada Senin 18 Mei 2026, Hotman Paris menyebut audit BPKP pada tahun 2020 hingga 2022 sebelumnya menyatakan tidak ada kerugian negara. Namun, hasil audit terbaru yang dipakai di persidangan justru menyebut sebaliknya. Hotman mengatakan saat masih menjadi pengacara Nadiem, dirinya telah menyiapkan dua bukti audit vital yang menyatakan tidak ditemukannya hal signifikan yang mempengaruhi ketepatan harga pengadaan Chromebook. Ia pun mempertanyakan mengapa tim hukum Nadiem tidak menggunakan dokumen tersebut untuk menguji perbedaan hasil audit maupun mengonfirmasi hal itu kepada para saksi ahli di persidangan. Menurut Hotman Paris, kesempatan penting itu untuk membantah audit kerugian negara kini telah terlewat, terutama saat pemeriksaan ahli BPKP dan ahli kerugian negara berlangsung. Meski begitu, ia menilai tim hukum Nadiem masih bisa mengangkat perbedaan dua audit tersebut dalam nota pembelaan atau pledoi. Ada dua bukti yang sangat vital yang saya persiapkan, yaitu hasil audit BPKP 2020 dan hasil audit BPKP 2021 tentang Chromebook 2020, 2021, 2022. Ini dia nih. Di sini disebutkan, saya bacakan ya, di sini disebutkan, saya bacakan apa adanya. Menurut BPKP, inilah saya bacakan di halaman 11, sepanjang data yang kami peroleh dan telah dilakukan uji petik, permintaan keterangan kepada PPK, serta pendalaman lebih lanjut atas data yang kami peroleh, riwayat negosiasi, harga pesanan, serta spesifikasi barang, kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Jadi menurut BPKP, tidak ada kerugian negara di audit tahun 2020 maupun audit Chromebook 2021-2022. Tapi
di audit BPKP terbaru yang dipakai di persidangan adalah mengatakan ada kerugian negara. Yang saya pertanyakan, kenapa timnya Nadiem tidak menunjukkan ini? Kenapa tidak menunjukkan ini? Ditanyakan di persidangan. Kenapa ada dua hasil audit BPKP yang berbeda? Satu mengatakan ada kerugian negara, satu lagi tidak ada. Kenapa semua saksi ahli tidak ditanyakan soal ini? Hilang kesempatan yang sangat berharga. Ya, inilah. Dan bahkan waktu itu saya suratin BPKP menyatakan bahwa yang benar itu audit ini surat BPKP ke saya. Jadi ini adalah bukti bahwa BPKP pernah menyatakan tidak ada kerugian negara. Kenapa tim dari Nadiem tidak pernah mempersoalkan ini? Namun masih ada terbuka kesempatan, yaitu di pledoi. Namun kesempatan paling berharga dengan mengcounter dengan ahli dari BPKP yang di persidangan dan para ahli kerugian negara, sudah hilang kesempatan tersebut. Halo Nadiem, makanya ya sama pengacara itu harus benar-benar tidak boleh pelit, ya. Oke. Hal lain adalah ada orang mengatakan, Hotman kan kalah dalam perkara perdata. Ingat, saya belum pernah ada pembelaan saya yang dikritik orang. Orang bisa kalah perkara perdata, bisa karena lobby. Dan akan saya buktikan itu kemudian yang perkara perdata. Ingat, saya kalah satu, saya sudah menang ribuan perkara perdata. Siapa yang pernah melihat saya membela tidak benar-benar profesional substansinya? Coba. Hotman Paris, 43 tahun sebagai pengacara. Yang kedua yang mungkin akan menyesal. Makanya lain kali jangan pelit-pelit sama pengacara. Pengacara mahal itu memang mahal. Pengacara berbobot itu mahal. Ya. Di awal kasus ini saya sudah siapkan 2 audit audit BPK. 2 tahun BPK melakukan audit terhadap Chromebook dan audit BPK pada saat itu menyatakan harga wajar, tidak ada unsur kerugian negara dan telah tersebar hampir seluruh daerah Indonesia. Itu 2 audit itu saya temukan, bahkan saya kirim surat BPK dan mereka mengakui benar itu produk mereka. Tapi kenapa setelah persidangan ada lagi audit BPK yang baru yang harganya justru katanya Chrome itu naik dan harganya tidak wajar. Dan tim media Nadiem sekarang ini memakai istilah Hotman menantang Prabowo. Itu tidak benar. Saya tidak pernah menantang Prabowo. Saya waktu itu minta ketemu sama beliau sebagai sahabat saya, klien saya. Dia sangat percaya sama opini hukum. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea buka suara terkait beredarnya video lama dirinya saat masih menjadi kuasa hukum Nadiem Makarim. Melalui Instagram pribadinya pada Senin 18 Mei, Hotman meminta semua pihak tidak lagi menggunakan video tersebut untuk membangun simpati publik dalam kasus yang tengah dihadapi mantan Mendikbudristek itu. Hotman Paris menegaskan video yang menampilkan dirinya hendak bertemu Presiden Prabowo Subianto dibuat sekitar 5 hingga 6 bulan yang lalu saat dirinya masih menjadi pengacara Nadiem. Ia juga membantah narasi yang menyebut dirinya menantang Prabowo, sebab saat itu ia hanya ingin bertemu sebagai sahabatnya dan menyampaikan pandangan hukum terkait perkara tersebut. Menurut Hotman Paris, langkah itu dilakukan karena ia menilai Prabowo sebagai sosok yang cerdas dan memahami persoalan hukum. Namun kini setelah tak lagi menjadi kuasa hukum Nadiem Makarim, Hotman Paris meminta agar video lama tersebut tidak lagi dipakai oleh tim media karena dirinya sudah tidak terlibat dalam pendampingan hukum kasus tersebut. Halo tim media Nadiem Makarim. Kenapa video-video saya waktu saya masih kuasa hukumnya Nadiem sekitar 5-6 bulan lalu dipakai untuk sekarang ini menarik simpati publik, yaitu video saya waktu itu yang mau menghadap bertemu dengan Bapak Presiden menerangkan kasusnya. Dan tim media Nadiem sekarang ini memakai istilah Hotman menantang Prabowo. Itu tidak benar. Saya tidak pernah menantang Prabowo. Saya waktu itu minta ketemu sama beliau sebagai sahabat saya, klien saya. Dia sangat percaya sama opini hukum saya. Makanya saya berusaha untuk ketemu. Tapi itu dulu waktu saya masih sebagai kuasa hukum Nadiem, karena saya tahu Prabowo itu sangat pintar,
otaknya sangat cerdas. Tapi kenapa sekarang sesudah saya tidak kuasa hukum, itu malah dipergunakan? Tim media jangan pakai video itu lagi dong. Aku kan bukan kuasa hukumnya lagi. Kasus Nadiem Makarim. Tim media dari Nadiem yang dibayar sangat mahal dan sangat banyak telah memakai video-video saya yang waktu itu saya mohon ketemu dengan Bapak Prabowo, sahabat saya, klien saya 25 tahun, untuk memberikan penjelasan. Itu saya minta di sekitar bulan Agustus atau September 2025, tapi saya sudah bukan kuasa hukum dari Nadiem lagi sekarang ini, tapi video tersebut dipakai oleh tim media itu tidak boleh tanpa izin harusnya, ya. Oke? Dan kata-katanya lagi seolah-olah saya menantang Prabowo. Itu tidak benar. Saya justru minta ketemu, bukan menantang Prabowo. Namun satu hal yang harus diingat oleh tim dari Nadiem, ada dua bukti yang sangat vital yang saya persiapkan, yaitu hasil audit BPKP 2020 dan hasil audit BPKP 2021 tentang Chromebook 2020, 2021, 2022. Ini dia nih. Di sini disebutkan, saya bacakan ya, di sini disebutkan, saya bacakan apa. Mantan pengacara Nadiem Makarim yakni Hotman Paris Hutapea membongkar adanya dua hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang berbeda dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret mantan Mendikbudristek itu. Lewat Instagram pribadinya pada Senin 18 Mei 2026, Hotman Paris menyebut audit BPKP pada tahun 2020 hingga 2022 sebelumnya menyatakan tidak ada kerugian negara. Namun, hasil audit terbaru yang dipakai di persidangan justru menyebut sebaliknya. Hotman mengatakan saat masih menjadi pengacara Nadiem, dirinya telah menyiapkan dua bukti audit vital yang menyatakan tidak ditemukannya hal signifikan yang mempengaruhi ketepatan harga pengadaan Chromebook. Ia pun mempertanyakan mengapa tim hukum Nadiem tidak menggunakan dokumen tersebut untuk menguji perbedaan hasil audit maupun mengonfirmasi hal itu kepada para saksi ahli di persidangan. Menurut Hotman Paris, kesempatan penting itu untuk membantah audit kerugian negara kini telah terlewat, terutama saat pemeriksaan ahli BPKP dan ahli kerugian negara berlangsung. Meski begitu, ia menilai tim hukum Nadiem masih bisa mengangkat perbedaan dua audit tersebut dalam nota pembelaan atau pledoi. Ada dua bukti yang sangat vital yang saya persiapkan, yaitu hasil audit BPKP 2020 dan hasil audit BPKP 2021 tentang Chromebook 2020, 2021, 2022. Ini dia nih. Di sini disebutkan, saya bacakan ya, di sini disebutkan, saya bacakan apa adanya. Menurut BPKP, inilah saya bacakan di halaman 11, sepanjang data yang kami peroleh dan telah dilakukan uji petik, permintaan keterangan kepada PPK, serta pendalaman lebih lanjut atas data yang kami peroleh, riwayat negosiasi, harga pesanan, serta spesifikasi barang, kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Jadi menurut BPKP, tidak ada kerugian negara di audit tahun 2020 maupun audit Chromebook 2021-2022. Tapi di audit BPKP terbaru yang dipakai di persidangan adalah mengatakan ada kerugian negara. Yang saya pertanyakan, kenapa timnya Nadiem tidak menunjukkan ini? Kenapa tidak menunjukkan ini? Ditanyakan di persidangan. Kenapa ada dua hasil audit BPKP yang berbeda? Satu mengatakan ada kerugian negara, satu lagi tidak ada. Kenapa semua saksi ahli tidak ditanyakan soal ini? Hilang kesempatan yang sangat berharga. Ya, inilah. Dan bahkan waktu itu saya suratin BPKP menyatakan bahwa yang benar itu audit ini surat BPKP ke saya. Jadi ini adalah bukti bahwa BPKP pernah menyatakan tidak ada kerugian negara. Kenapa tim dari Nadiem tidak pernah mempersoalkan ini? Namun masih ada terbuka kesempatan, yaitu di pledoi. Namun kesempatan paling berharga dengan mengcounter dengan ahli dari BPKP yang di persidangan dan para ahli kerugian negara, sudah hilang kesempatan tersebut. Halo Nadiem, makanya ya,
sama pengacara itu harus benar-benar tidak boleh pelit, ya. Oke. Hal lain adalah ada orang mengatakan, Hotman kan kalah dalam perkara perdata. Ingat, saya belum pernah ada pembelaan saya yang dikritik orang. Orang bisa kalah perkara perdata, bisa karena lobby, dan akan saya buktikan itu kemudian yang perkara perdata. Ingat, saya kalah satu, saya sudah menang ribuan perkara perdata. Siapa yang pernah melihat saya membela tidak benar-benar profesional substansinya? Coba. Hotman Paris 43 tahun sebagai pengacara. Yang kedua yang mungkin akan menyesal. Makanya lain kali jangan pelit-pelit sama pengacara. Pengacara mahal itu memang mahal. Pengacara berbobot itu mahal. Ya. Di awal kasus ini saya sudah siapkan 2 audit BPKP. Audit BPK. 2 tahun BPK melakukan audit terhadap Chromebook. Dan audit BPK pada saat itu menyatakan harga wajar. Tidak ada unsur kerugian negara. Dan telah tersebar hampir seluruh daerah Indonesia. Itu 2 audit itu saya temukan. Bahkan saya kirim surat BPK dan mereka mengakui benar itu produk mereka. Tapi kenapa setelah persidangan ada lagi audit BPK yang baru. Yang harganya justru katanya Chrome itu naik dan harganya tidak wajar. Dan tim media Nadiem sekarang ini memakai istilah Hotman menantang Prabowo. Itu tidak benar. Saya tidak pernah menantang Prabowo. Saya waktu itu minta ketemu sama beliau sebagai sahabat saya, klien saya. Dia sangat percaya sama opini hukum. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea buka suara terkait beredarnya video lama dirinya saat masih menjadi kuasa hukum Nadiem Makarim. Melalui Instagram pribadinya pada Senin 18 Mei, Hotman meminta semua pihak tidak lagi menggunakan video tersebut untuk membangun simpati publik dalam kasus yang tengah dihadapi mantan Mendikbudristek itu. Hotman Paris menegaskan video yang menampilkan dirinya hendak bertemu Presiden Prabowo Subianto dibuat sekitar Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.